Saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Kristus, Tuhan telah memberikan gambaran surga seperti apa, dan siapa yang boleh masuk di dalamnya adalah mereka yang menuruti firman Tuhan, seperti yang diungkap dalam bacaan Injil. Mereka telah menuruti firman. Bagaimana kerajaan surga itu dipandang oleh manusia dalam dunia perjanjian lama dibesarkan sesuatu yang menyenangkan. Dikatakan di sana, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Tuhan akan mengoyakkan kain kamu yang disuguhkan kepada segala suku dan tubuh yang ditujukan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Gambaran surga dalam dunia perjanjian lama, menyediakan jamuan makanan anak, itu kan sesuatu menjadi gambaran sesuatu yang menyenangkan. Surga itu menyenangkan, dan makanan anak menyenangkan kan? Senang gak makan enak itu? Iya, umat senang. Orangnya senang gak? Ya belum begitu. Surganya adalah makan yang enak. Nah, ini gambaran manusia seperti itu. Diingatkan juga dalam bacaan bahwa segala dunia dan isinya, segala milik kita ini berasal dari Allah sendiri. Saya menjelaskan demikian. Ada seorang pemulung yang sangat rajin. Pemulung rajin itu namanya adalah senangnya Pak Buni atau Pak Ijo. Pak Ijo itu namanya pemulung itu kan mengkais-kais di tempat pembuangan sampah. Secara kebetulan Pak Ijo ini menemukan buku kuno, cukup besar, tebal, dan nampak Pak Ijo juga tidak tahu, tapi ini bisa jadi duit nih dikiloki. Tapi nampaknya buku ini masih bagus ini. Tidak tahu yang bukan siapa, mungkin ilmuwan ini. Ini bagus ini, nih dikiloki, iman. Sayang kalau dikilokan. Maka dia ingin, karena ingin yang uang yang banyak, dia menuju ke perpustakaan sana. Ditawarkan kepada petugas perpustakaan, saya punya buku ini, saya jual pada Anda untuk koleksi perpustakaan saat ini. Barangkali banyak yang butuh buku kuno. Kemudian bukan hanya dia temannya juga dan dikatakan oleh orang perpustakaan, ini buku berharga. Buku ini sangat langka, jelas mahal harganya. Ya silakan dibeli ya, katanya mahal. Lalu kemudian katanya, tapi saya nggak punya duit, gaji saya kecil. Ini nanti saya harus lapor pimpinan dulu. Apakah perlu menambah koleksi buku di tempat ini? Pegawai satu, sayang ini kalau nggak dibeli. Tapi dia juga nggak punya duit. Saya nggak punya duit, tetapi saya punya kain bagus, kain mahal, 2 meter. Kain yang bagus itu terbuat dari apa? Sutra. Kain sutra 2 meter.
Ini kalau kain sutra 2 meter, kalau dijual tetap mahal daripada itu di kilogram. Oke lah, kain sutra itu dia ingin menjual pada orang yang ingin membelinya. Ketika pergi, sampailah di depan gereja Katolik. Ring. Ring kan nggak saya tuh orang ring itu. Nah, romonya saja berdiri di depan gereja, sedang melihat pembangunan gereja. Ini preromo. Nah, ini fiktif ya. Itu bedanya benar. Kalau itu juga Pak Ijo itu lihat ada seorang bapak-bapak di depan gereja lagi biar bangunan. Kayaknya bapak-bapak ini potongannya orang berduit. Pak, saya punya kain bagus. Bapak-bapak itu tahu, rohnya tahu, ini kain sutra. Waduh, mau nggak Bapak membeli kain sutra ini? Cuma 2 meter. Ini kan bagus, nanti kan bisa untuk istrinya. Untuk istrinya, buat kain yang istri bapak itu kelihatan cantik. Emang kamu dibujuk? Beli ya Pak? Tahu bahwa dia adalah seorang pemulung dan romo itu kan penuh belas kasih. Tapi duit-duit orang nampaknya kelihatan punya duit kan? Aslinya kok ya ngerti ya? Meskipun tidak punya uang, tapi orang itu dengan belas kasihan. Sebentar ya Pak. Pak, tunggu dulu. Saya tidak punya uang banyak untuk membeli kain sutra, tetapi saya punya sesuatu yang berharga untuk panjenengan. Apakah Bapak mau? Oh ya siap, kalau memang berharga. Romonya masuk kelas Tuhan, lalu mengambil apa? CDR. Ambil apa? Ayam. Jadi hanya 3 euro saja malah betul. Ajak tahu dan romonya papek gitu. Berarti kan bukan Katolik. Romo punya 2 baju yang bagus. Bajunya bagus-bagus kan? Bagus, istiqamahnya. Bajunya jenisnya baju biasanya berarti kasih baju juga. Ini baju kelihatannya mahal, tapi memang Pak Ijo waktu itu, oh ini mahal. Dan disambungkan menjadi langsung dari 2 baju, dan kelihatannya juga cukup kalau saya pakai, atau mahal daripada kalau saya jual. Lalu akhirnya setuju. Romo menerima kain sutra untuk apa? Ngawur. Toko ini toko sih, buku ya. Nah, lalu baju belanda diserahkan. Senang. Pak Ijo rupanya bukan ingin memakai baju itu, tapi ingin menjualnya lagi. Nampaknya juga di depan rumah yang besar ada seorang
Dan ini kelihatan orang yang punya rumah kok banyak tawarkan, Pak mau beli baju 2 ini baju mana? Bapak itu tahu ternyata memang mahal. Pemilu wah, nek dulu kan dibeli dengan harga yang tinggi langsung cash, uang saja. Langsung satu baju dihargai 2 juta. Tuhan ini orang lain 2 juta. 2 baju terdapat 4 juta. Langsung senang dia maju pergi. Setelah mendapatkan uang sebesar berapa? 4 juta. Sudah leren dia istirahat di depan toko gitu ya, duduk-duduk dia ke toko istirahat ketiduran ya, kemudian ada orang ya ini kelihatannya kelihatan politik bersiap itu Pak Conang sampai tapi dari celahnya kelihatan tempat yang menyembunyi dicopet dicolong ke wong lain hilang. Ada saksi mata juga, begitu terbuang roh dompet hilang. Terus ada yang bilang tadi ada yang ngambil, loh enggak, kamu elekkan, kamu peringati. Ya saya kira itu saudaranya anaknya. Kalau kita tadi punya barang bagus, punya duit banyak, hilang tak berbekas gelora, punya cincin berlian, hilang gelora, spontan gelora. Memang Pak Paijo itu gelora, bahasa Indonesia itu kecewa, tapi hanya sekedar habis itu dia tersenyum malah ketawa. Ini kenteng ketawa dia. Ini yang saksi mata itu. Bapak itu kehilangan dompet. Saya nggak tahu isinya, tapi kok malah ketawa. Apa dompetnya nggak ada isinya? Ada uang banyak. Kalau tidak 4 juta lebih dengan saya pribadi dari hasil penjualan bajunya orang. Tapi kok ketawa? Ya ini saya sebagai pemulung nggak bawa apa-apa kecuali karung jelek ini dan gancu untuk ngambil plastik-plastik dan lain sebagainya. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak dapat apa-apa, tiba-tiba dapat buku. Tapi setelah itu hasil semuanya uang itu hilang. Ya sudah, saya berangkat dengan bawa apa-apa, pulang itu juga nggak dapat apa-apa. Sekian cerita ini. Sama halnya kita itu berangkat lagi coba tidak apa-apa. Siapapun kita, entah sekarang menjadi orang berduit atau tidak, orang kaya atau tidak, kita berangkat tidak apa-apa. Ketika kita mati, apakah duit itu juga kita bawa mati? Perhiasan juga kita bawa? Enggak. Paling-paling batik bagus, paling pro sandu, puji syukur pada bakti atau kitab suci masuk dalam hati dan pakaian yang pakai satu aja, yang lain tinggal semua. Dan itu juga tidak dibawa ke akhirat tidak. Datang tidak
Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada. Semua harta benda yang kita miliki asalnya dari. Semua alam dunia ini asalnya dari. Semua yang berharga maupun tidak berharga di dunia ini, tapi milik kita itu adalah milik kita. Datang tidak bawa apa-apa, kita berpulang juga tidak bawa apa-apa. Tapi yang kita bawa adalah amal bagi kita ketika kita hidup di dunia ini. Seperti yang dikatakan Tuhan dan dibela oleh Tuhan, bahwa semua pengikutnya itu telah menuruti firman Tuhan. Apakah sungguh dalam hidup sehari-hari kita sudah menuruti firman Tuhan? Ini menjadi kasih setiap hari dalam setiap langkah hidup. Kalau Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, kita menuruti firman-Nya, dan firman itu pusatnya adalah cinta kasih, maka mencintai adalah suatu bentuk amal bagi hidup kita sebagai pengikut Kristus. Mencintai tanpa batas, mencintai tanpa pandang bulu untuk sesama kita, termasuk sesama kita yang sudah dipanggil Tuhan. Pada malam hari ini kita buktikan cinta kita kepada Ibu Titi agar beliau itu yang kita cintai diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Allah dalam kerajaan surga. Bukti cinta kita kepada mereka yang sudah meninggal yaitu doa. Marilah kita bersenang untuk bersama